teman-teman, kami mahasiswa Kampus Persada Husada Indonesia tingkat 3 D3 Keperawatan. Kami di sini mau mengajak mengenal kampus kami. Let's go! Akademi Keperawatan Persada Husada Indonesia didirikan pada tanggal 7 Juni 1995, kemudian beralih nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Persada Husada Indonesia pada tanggal 10 Mei 2005. Saat ini, Ketua Pembina Yayasan dijabat oleh Ibu Dr. Komaria Alwi, Sarjana Kesehatan Masyarakat Medical Science. Yayasan Stikes Persada Husada Indonesia terdiri dari dua kampus. Kampus A berlokasikan di persimpangan Jalan Jatiwaringin Raya nomor 24 Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Dan kampus B berlokasikan di Jalan Wibawa Mukti 2, Gang Mayangsari, Jatisari, Bekasi. Yayasan Persada Husada Indonesia terdiri dari SMK PHI dan Stikes PHI. Stikes PHI memiliki 4 program studi sebagai berikut. Terdapat Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Prodi D3 Keperawatan, dan Prodi D3 Rekam Medik. Nah teman-teman, berikut ini merupakan biaya kuliah yang sangat terjangkau. Di sini, kamu akan belajar dari orang yang berkompeten dalam bidangnya, mempraktikkan keterampilan dan mengasah potensi diri hingga maksimal. Oleh karena itu, jangan ragu lagi untuk bergabung dengan kampus Stikes Persada Husada Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi website Stikes PHI atau nomor yang tertera pada gambar ini. Teman-teman, jangan lupa daftarkan diri di kampus Stikes Persada Husada Indonesia. Kami tunggu kehadirannya di sini. See you! Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan model asuhan keperawatan gerontik oleh kelompok 7. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Salsabila Aulia Putri, dan ini teman-teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Citra Lestari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hada Ana Bunga. Halo, saya Cecep Saiful Mukmin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atong. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Miranda. Baik, materi yang pertama kali kita bahas yaitu model asuhan keperawatan gerontik, kedua model konseptual adaptasi Roy, ketiga model konseptual budaya Leininger, keempat model konseptual self-care OREM, dan kelima sindrom geriatrik. Lansia adalah seseorang yang memasuki usia 60 tahun, kelompok umur yang memasuki tahapan akhir dari siklus kehidupan, di mana tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai usia lanjut. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati 3 tahap dalam kehidupannya, yaitu masa anak, dewasa, dan juga tua. Menurut World Health Organization atau WHO, lanjut usia dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah middle age atau usia pertengahan, berkisar sekitar 45 tahun sampai 59 tahun. Yang kedua ada elderly atau lansia, berkisar 60 tahun sampai 74 tahun. Yang ketiga old atau lansia tua, berkisar 75 tahun sampai 89 tahun. Dan yang keempat ada very old atau lansia sangat tua, usianya berkisar 90 tahun ke atas. Nah teman-teman, menurut Ambarwati, semakin tua umur seseorang maka akan semakin menurun kemampuan fisiknya. Hal ini dapat mengakibatkan kemunduran pada peran sosialnya dan juga akan mengakibatkan gangguan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukanlah keperawatan gerontik. Keperawatan gerontik adalah
keahlian di bidang keperawatan yang berfokus pada pengkajian kesehatan dan status fungsional lansia, diagnosis, intervensi, dan implementasi rencana keperawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Model asuhan keperawatan gerontik yang pertama ada model kesehatan holistik. Dalam keperawatan holistik, pada dasarnya merupakan pendekatan keperawatan menyeluruh yang meliputi bio, spiko, sosiokultural, inteligensia, dan emosional, serta kebutuhan spiritual. Nah, teman-teman, terdapat komponen utama kesehatan holistik lansia. Pertama, ada kesehatan fisik, meliputi perawatan medis, aktivitas fisik seperti jalan kaki atau yoga, serta praktik seperti pijat untuk meningkatkan mobilitas dan mengatasi kekakuan sendi pada lansia. Yang kedua, ada kesehatan mental atau kognitif, mencakupi aktivitas yang mengasah pikiran seperti teka-teki, membaca, dan bermain game untuk membantu menjaga kemampuan kognitif. Yang ketiga yaitu kesehatan emosional, meliputi fokus pada pengelolaan stres, kecemasan, dan depresi melalui praktik seperti meditasi, mindfulness, dan aromaterapi. Yang keempat, kesehatan sosial, melibatkan interaksi dengan keluarga dan teman, serta melibatkan dalam komunitas untuk membangun hubungan dan persahabatan. Yang kelima ada kesehatan spiritual, mencakupi pencarian makna, refleksi, dan pertumbuhan pribadi yang dapat memberikan kedamaian. Dan yang keenam yaitu lingkungan dan kesejahteraan finansial, memastikan lansia tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman, serta memiliki stabilitas finansial untuk meningkatkan kualitas hidup. Manfaat pendekatan holistik. Yang pertama, kesejahteraan menyeluruh, meliputi meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dengan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, membantu lansia menikmati masa tua dengan lebih baik dan mempertahankan kemandirian. Yang ketiga, pengurangan stres. Praktik seperti meditasi dan aromaterapi dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi. Model keperawatan gerontik yang kedua yaitu model keperawatan berbasis keluarga. Model ini menekankan pentingnya peran keluarga dalam merawat lansia, terutama yang tinggal bersama mereka. Keluarga berperan dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual lansia, membantu mereka beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi, serta memotivasi mereka untuk meningkatkan ketakwaan. Tujuannya adalah agar lansia tetap sehat dan bahagia di usia senja dengan dukungan penuh dari keluarga. Selanjutnya, ada beberapa tugas perkembangan keluarga dengan lansia. Yang pertama, mengenal masalah kesehatan lansia. Lalu yang kedua, keluarga mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan lansia. Yang ketiga, merawat anggota keluarga lansia. Lalu yang keempat, memodifikasi lingkungan fisik dan psikologis sehingga lansia dapat beradaptasi terhadap proses penuaan. Kemudian yang kelima, keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dan sosial dengan tepat sesuai dengan kebutuhan lansia. Berikut masalah-masalah kesehatan yang dapat muncul pada keluarga dengan lansia. Lansia beresiko mengalami ancaman kesehatan. Contohnya cedera, gizi tidak seimbang, penyakit akut, atau kronis, seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Dan lansia juga berisiko mengalami gangguan psikososial serta krisis akibat pensiun, kehilangan pasangan, atau kesepian. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas model keperawatan gerontik yang ketiga, yaitu manajemen penyakit pada lansia. Model ini fokus pada pendekatan holistik dan terintegrasi, yang artinya kita melihat lansia secara keseluruhan, bukan hanya penyakitnya saja. Tujuannya adalah yang pertama, pencegahan, yaitu mencegah penyakit sebelum terjadi. Yang kedua, promotif,
meningkatkan kesehatan lansia agar tetap aktif dan bahagia. Yang ketiga, kuratif, mengobati penyakit yang sudah ada. Lalu, yang keempat, rehabilitatif, membantu lansia pulih setelah sakit. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan di usia senja melalui model manajemen penyakit pada lansia. Yang pertama, pencegahan dan promosi kesehatan. Langkah-langkahnya yaitu mengadopsi pola makan bergizi seimbang dan rutin berolahraga. Lalu, melakukan screening kesehatan secara berkala untuk deteksi dini masalah kesehatan dan penyakit kronis. Kemudian, membangun dan menjaga hubungan sosial yang baik untuk mencegah kesepian dan gangguan mental. Selanjutnya, memperoleh informasi yang akurat dari profesional kesehatan mengenai penyakit kronis dan cara mengelolanya. Kemudian, kita akan membahas model manajemen penyakit pada lansia yang kedua, yaitu pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Di sini, fokusnya adalah pada penanganan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, termasuk bagaimana mengatur penggunaan banyak obat agar tidak ada interaksi yang berbahaya. Selain itu, ada pemantauan jarak jauh menggunakan teknologi yang memungkinkan lansia tetap terhubung dengan tenaga kesehatan. Dan yang tak kalah penting, partisipasi aktif di posyandu lansia memberikan wadah untuk edukasi, screening, dan pelayanan kesehatan dasar. Jadi, pendekatan ini memastikan lansia mendapatkan perawatan yang tepat dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas model keperawatan gerontik yang keempat, yaitu model rehabilitasi fisik. Ingat, model manajemen penyakit pada lansia ini pusat pada pendekatan holistik dan terintegrasi yang mencakup semua aspek seperti pencegahan agar tidak sakit, promosi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup, kuratif untuk mengobati penyakit, dan rehabilitatif untuk memulihkan fungsi tubuh. Jadi, semuanya saling berhubungan untuk memastikan lansia mendapatkan perawatan yang komprehensif. Selanjutnya, mari kita bahas model rehabilitasi fisik yang merupakan bagian penting dari perawatan lansia. Komponen utamanya adalah terapi fisik atau fisioterapi. Ini meliputi penggunaan terapi panas atau dingin untuk meredakan nyeri otot, latihan dengan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda untuk membantu mobilitas, dan terapi kardiopulmoner untuk meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, terutama setelah operasi atau jika ada kesulitan bernapas. Jadi, rehabilitasi fisik ini bertujuan untuk membantu lansia tetap aktif dan mandiri. Selain terapi fisik, ada juga latihan fisik terstruktur. Dalam model rehabilitasi ini, latihan ini meliputi berbagai jenis aktivitas seperti latihan aerobik, jalan kaki, senam, bersepeda, dan berenang. Untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru, latihan kekuatan otot untuk memperkuat otot dan mencegah penurunan massa otot. Latihan kelenturan untuk meningkatkan mobilitas sendi, dan latihan keseimbangan untuk mengurangi risiko jatuh. Dengan latihan yang terstruktur, lansia bisa tetap bugar dan aktif. Terakhir, dalam mode rehabilitasi fisik, kita juga perlu memperhatikan adaptasi lingkungan dan teknologi bantu. Ini berarti kita perlu memodifikasi lingkungan rumah agar lebih aman dan mudah diakses oleh lansia, serta menggunakan teknologi bantu untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Dengan lingkungan yang mendukung, lansia bisa tetap mandiri dan nyaman di rumah. Model keperawatan gerontik yang kelima adalah model pemberdayaan. Model ini berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan lansia
di berbagai bidang, seperti fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuannya adalah agar lansia dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuannya, merasa berdaya, dan tetap memiliki peran aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Salah satu aspek penting dari model pemberdayaan adalah pemberdayaan ekonomi. Ini berarti kita menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif yang sesuai dengan kemampuan dan minat lansia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Jadi, lansia tidak hanya sehat secara fisik dan mental, tetapi juga memiliki kemandirian finansial. Selain itu, ada juga pemberdayaan kesehatan yang berfokus pada mengedukasi lansia tentang gizi dan pola makan sehat, serta memfasilitasi akses ke layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan fisik lansia dan mencegah penyakit. Dengan pengetahuan dan akses yang baik, lansia bisa lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya. Tidak kalah penting, ada pemberdayaan sosial, yaitu membentuk komunitas dan kelompok lansia untuk saling mendukung, bertukar pengalaman, dan mengurangi rasa kesepian. Dengan memiliki jaringan sosial yang kuat, lansia bisa merasakan lebih bahagia dan termotivasi untuk menjalani hidup. Lalu, jangan lupakan pemberdayaan spiritual yang melibatkan kegiatan keagamaan seperti pengajian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengisi waktu dengan hal-hal bermanfaat. Dengan spiritualitas yang baik, lansia bisa merasa lebih tenang, damai, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Terakhir, kita punya pemberdayaan berbasis partisipasi, komunitas yang melibatkan lansia secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Selain itu, melibatkan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi, semua pihak bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan lansia. Sebagai contoh implementasi dari pemberdayaan tadi, kita bisa lihat Bina Keluarga Lansia atau BKL, yaitu wadah kegiatan pemberdayaan lansia yang melibatkan masyarakat dan keluarga, serta berfokus pada kegiatan usaha ekonomi produktif. Selain itu, ada kelompok senam lansia bugar atau SLB, program pemberdayaan fisik dengan pelatihan senam untuk meningkatkan kebugaran jasmani lansia. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana kita bisa menerapkan konsep-konsep pemberdayaan lansia secara nyata di masyarakat. Selanjutnya ada model konseptual adaptasi Roy. Model adaptasi Roy adalah kerangka kerja keperawatan yang dikembangkan oleh Sister Calista Roy. Konsep utama dari teori ini antara lain individu sebagai sistem adaptif, lingkungan kesehatan, dan tujuan keperawatan. Teori adaptasi model Roy memandang manusia sebagai sistem adaptif holistik biopsikososial yang memiliki input, kontrol, proses umpan balik, dan output dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Selanjutnya ada input stimulus. Stimulus internal adalah keadaan proses mental dalam tubuh manusia berupa pengalaman, kemampuan emosional, kepribadian, dan proses stresor biologis, sel maupun molekul yang berasal dari dalam tubuh individu. Stimulus eksternal dapat berupa fisik, kimiawi, maupun psikologis yang diterima individu sebagai ancaman. Selanjutnya ada input stimulus. Input dikategorikan menjadi 3 jenis stimulus. Yang pertama, stimulus vokal. Stimulus yang paling langsung dan memiliki efek segera pada individu, seperti infeksi atau cedera.
Yang kedua, stimulus konstekstual, stimulus lain baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi situasi saat stimulus vokal ada, seperti isolasi sosial yang menyertai penyakit. Yang ketiga, ada stimulus residual. Stimulus lain yang tidak dapat diobservasi atau diukur secara langsung, namun dapat mempengaruhi respon adaptif. Selanjutnya ada proses, mekanisme coping atau kontrol. Proses ini adalah mekanisme yang digunakan manusia untuk mengolah input dan mengubahnya menjadi respons. Roy membagi mekanisme coping menjadi 2 subsistem. Yang pertama ada subsistem regulator terkait dengan fungsi fisiologis yang otomatis, seperti respon neural dan kimiawi, yang diatur oleh sistem saraf dan endokrin. Yang kedua ada subsistem kognator, mekanisme coping yang lebih kompleks, yang meliputi fungsi-fungsi seperti memprosesan informasi, pembelajaran, dan penilaian diri. Output atau respon. Output adalah respon yang dihasilkan oleh individu setelah melalui proses coping. Output dalam model Roy memiliki 4 mode adaptasi utama. Yang pertama, mode fisiologis. Respon yang berkaitan dengan fungsi tubuh seperti cairan dan elektrolit, nutrisi, oksigenasi, dan eliminasi. Yang kedua ada mode konsep diri, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan citra diri, kepercayaan diri, dan ideal diri. Yang ketiga ada mode fungsi peran. Peran individu dalam hubungan sosialnya seperti peran sebagai ayah, ibu, atau pekerja. Respons output bisa bersifat adaptif, berhasil menyesuaikan diri dengan stimulus, atau maladaptif, gagal menyesuaikan diri dengan stimulus. Adaptasi ada 4 proses. Yang pertama, proses fisik. Fokus pada bagaimana individu beradaptasi secara fisiologis terhadap perubahan kesehatan. Contohnya, seorang lansia yang mengalami penyakit jantung mungkin mengadaptasi gaya hidupnya dengan mengubah pola makan dan berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kesehatan jantungnya. Yang kedua ada proses psikologi, mencakup aspek emosional dan kognitif individu dalam beradaptasi terhadap stres dan perubahan. Contohnya, seorang pasien yang didiagnosis dengan kanker mungkin mengalami kecemasan dan ketakutan melalui konseling dan dukungan psikologis. Mereka belajar mengelola emosinya dan beradaptasi dengan diagnosis tersebut. Yang ketiga, proses sosial. Menilai bagaimana interaksi sosial dan dukungan mempengaruhi kemampuan individu untuk beradaptasi. Contohnya, seorang individu yang baru saja pensiun mungkin merasa kehilangan identitas sosialnya. Dengan bergabung dalam kelompok relawan, mereka dapat menemukan kembali tujuan dan meningkatkan interaksi sosial. Yang keempat, proses spiritual. Mencakup aspek spiritual dan makna hidup dalam proses adaptasi. Contohnya, pasien dengan penyakit terminal dapat menemukan ketenangan dan makna hidup melalui praktik spiritual seperti meditasi atau doa. Selanjutnya, model konseptual budaya Leininger. Model konseptual budaya yang dikembangkan oleh Madeline Leininger atau yang dikenal sebagai teori perawatan transkultural menekankan pentingnya memahami budaya dalam praktik keperawatan. Keperawatan lintas budaya adalah bidang keperawatan yang memfokuskan pada perbedaan dan kesamaan budaya dalam asuhan, kesehatan, dan sakit, dengan menghargai nilai, kepercayaan, serta tindakan budaya untuk memberikan asuhan yang sesuai. Ada beberapa konsep dalam transkultural nursing. 1. Budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. 2. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau suatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dalam keputusan. 3. Perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal dari pemberian asuhan keperawatan. 4. Budaya dan perawatan kesehatan. Perawat harus memahami konteks budaya pasien untuk memberikan perawatan yang sesuai. 5.
Pentingnya pengetahuan budaya. Perawat perlu memiliki pengetahuan tentang budaya yang berbeda untuk dapat memberikan perawatan yang sensitif dan relevan. 6. Intervensi berbasis budaya. Menerapkan intervensi yang sesuai dengan nilai dan praktik budaya pasien untuk meningkatkan hasil kesehatan. 7. Etnosentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. 8. Etnis berkaitan dengan manusia dari ras tertentu atau kelompok budaya yang digolongkan menurut ciri-ciri dan kebiasaan yang lazim. 9. Ras adalah perbedaan macam-macam manusia didasarkan pada mendiskreditkan asal-muasal manusia. 10. Etnograf adalah ilmu yang mempelajari budaya. Pendekatan metodologi pada penelitian etnografi memungkinkan perawat untuk mengembangkan kesadaran yang tinggi pada perbedaan budaya setiap individu. 11. Care adalah fenomena berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan kepada individu, keluarga, atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kondisi dan kualitas hidup manusia. 12. Caring adalah tindakan langsung yang diarahkan untuk membimbing, mendukung, dan mengarahkan individu, keluarga, atau kelompok pada keadaan yang nyata atau antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia. 13. Cultural care adalah kemampuan memahami nilai, kepercayaan, dan pola budaya untuk mendukung individu, keluarga, atau kelompok dalam menjaga kesehatan, berkembang, bertahan hidup, hingga menghadapi kematian dengan damai. Selanjutnya, model konseptual self-care Orem. Model self-care yang dikembangkan oleh Dorothea Orem menekankan pentingnya individu dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Orem mendefinisikan self-care sebagai tindakan yang dilakukan individu untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Teori keperawatan yang Orem kemukakan merupakan teori umum yang terdiri dari 3 teori yang terkait yang meliputi teori perawatan diri yang menjelaskan mengapa dan bagaimana seorang merawat diri mereka sendiri. Untuk teori yang pertama yaitu teori ketergantungan perawatan, yang kedua teori defisit perawatan diri, dan yang ketiga teori sistem keperawatan. Pertama, konsep self-care. Self-care adalah praktik yang dilakukan individu untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit. Ini meliputi aktivitas sehari-hari seperti makan sehat, berolahraga, dan manajemen stres. Contohnya, seorang lansia yang merawat dirinya sendiri dengan mengatur pola makan yang sehat dan rutin berolahraga seperti berjalan kaki setiap pagi untuk menjaga kesehatan jantung. Kedua, kebutuhan self-care. Orem menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan self-care yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kesehatan. Kebutuhan ini dapat bervariasi berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan situasi kehidupan. Seperti pada contoh, seorang pasien pasca operasi mungkin membutuhkan bantuan dalam kegiatan sehari-hari seperti mandi dan berpakaian, sehingga perawat perlu memberikan dukungan hingga pasien dapat mandiri kembali. 3. Defisit self-care terjadi ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan self-care mereka, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit, keterbatasan fisik, atau kurangnya pengetahuan. Contoh, seorang pasien dengan diabetes yang tidak tahu cara mengelola diabetesnya, tidak tahu cara mengelola dietnya, sehingga mengalami kesulitan dalam menjaga kadar gula darahnya dalam rentang yang sehat. 4. Intervensi keperawatan dalam self-care. Perawat berperan dalam membantu individu mengembangkan kemampuan self-care mereka, termasuk pendidikan dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Seperti pada contoh, seorang perawat memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya monitoring gula darah dan mengajarkan menggunakan alat pemantau gula darah dengan benar. 5. Model self-care dan kemandirian. Tujuan dari model self-care adalah untuk meningkatkan kemandirian individu dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Seperti pada contoh, melalui program rehabilitasi, pasien stroke dilatih untuk
melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri seperti berpakaian dan makan yang meningkatkan Baik, kepercayaan selanjutnya dirinya. ada sindrom geriatri, merupakan berbagai gejala dari masalah kesehatan yang sering terjadi pada orang lanjut usia atau lansia akibat proses penuaan. Bila tidak ditangani dengan baik, sindrom ini bisa menyebabkan kualitas hidup lansia menurun. Sindrom adalah kumpulan gejala yang muncul bersamaan dan biasanya disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis tertentu. Sementara itu, geriatri adalah sebutan bagi kaum lansia, yaitu orang berusia di atas 60 tahun. Sindrom geriatri umumnya bersifat menahun dan tidak memiliki gejala yang khas atau spesifik. Selain itu, lansia yang mengalami sindrom geriatri juga biasanya akan mengalami penurunan fungsi organ akibat proses penuaan. Ini ada beberapa macam sindrom geriatri pada lansia dan penanganannya. Yang pertama ada inkontinensia urin dan tinja. Lansia dengan sindrom geriatri biasanya mengalami inkontinensia urin. Selain itu, penderita sindrom geriatri juga bisa mengalami inkontinensia tinja atau tidak bisa menahan buang air besar dan kecil. Yang kedua, gangguan tidur. Keluhan gangguan tidur yang sering dialami oleh lansia adalah sulit tidur, tidak nyenyak, dan mudah terbangun, atau sering terbangun saat tidur dan sulit untuk tidur kembali. Lansia yang mengalami gangguan tidur juga biasanya merasakan lesu setelah bangun di pagi hari. Yang ketiga ada demensia. Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini dapat membuat lansia sulit bersosialisasi dan sulit menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Demensia juga erat kaitnya dengan gangguan mental lainnya seperti depresi. Lansia dengan demensia perlu mendapatkan penanganan yang komprehensif seperti pemberian obat-obatan untuk meringankan gejala demensia. Misalnya obat golongan eksitosolintresi, inhibitors, dan antipsikotik. Selanjutnya yang keempat ada delirium. Delirium merupakan kondisi darurat medis berupa rasa bingung yang parah dan terjadi secara tiba-tiba. Ketika mengalami delirium, lansia juga akan merasa gelisah dan cemas. Selanjutnya yang kelima ada gangguan keseimbangan dan terjatuh. Sering memasuki usia tua, kekuatan fisik pun semakin melemah. Hal ini bisa membuat lansia sulit mempertahankan posisi dan keseimbangan tubuh. Selain itu, lansia juga kerap mengalami penurunan kualitas penglihatan. Hal ini bisa membuat para lansia dengan sindrom geriatri mudah terjatuh dan mengalami cedera atau terluka. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis ditandai dengan pengeroposan tulang yang umum terjadi pada lansia, khususnya wanita lanjut usia. Kondisi ini terjadi ketika kemampuan tubuh untuk memperbaiki dan memperkuat jaringan tulang semakin menurun karena faktor penuaan. Oleh karena itu, para lansia perlu menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selanjutnya yang ketujuh, kondisi lainnya. Selain kelima kondisi di atas, ada beberapa kondisi lain termasuk dalam kategori sindrom geriatrik, yaitu yang pertama, gangguan pendengaran, yang kedua, gangguan penglihatan. Baik teman-teman, dari materi yang sudah kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa keperawatan gerontik merupakan bidang keperawatan yang sangat penting dan komprehensif, meliputi aspek bio, psiko, sosial, dan spiritual dalam merawat lansia baik yang sehat maupun yang sakit. Terdapat model konseptual adaptasi Roy, budaya Leininger, dan self-care OREM yang memberikan landasan teoritis yang membantu perawat dalam memahami kebutuhan dan adaptasi lansia secara menyeluruh, sehingga lansia dapat memiliki kehidupan yang berkualitas.